Bayimu sudah mulai belajar bernafas di minggu ini. Perut sudah mulai menonjol atau meleyat-meleyot di saat-saat tertentu. Lucu sekali. Oh iya, ngomong-ngomong, kok sepatu makin sempit ya rasanya? Udah gitu makin sering lupa alias mamnesia. Seru kan? Nah, apalagi keseruan lainnya yang ada di minggu ini? Simak videonya. Hai, saya Yesi, bidan, penulis, praktisi, dan fasilitator Gentlebird. Knowledge is power, dan dengan berbagi ilmu dengan Anda, saya berharap Anda tidak lagi cemas dan bingung. Namun Anda semakin berdaya dan pada akhirnya mampu mengalami pengalaman yang positif selama masa kehamilan, persalinan, menyusui, hingga parenting. Berbagai buku bestseller bahkan mega bestseller telah saya tulis. Dapatkan di toko buku terdekat atau di bidankitashop.com. Berbagai panduan dan fasilitas digital, bahkan kelas-kelas baik online maupun offline, juga saya buat untuk memudahkan Anda belajar dan memberdayakan diri dari mana saja dan kapan saja. Silahkan kunjungi website bidankita.com, sosial media Bidan Kita, dan jangan lupa YouTube channelnya juga ya. Silahkan like, share, komen, subscribe, dan klik tombol notifikasinya. Janin usia 25 minggu. Minggu ini adalah tentang bernafas. Paru-paru bayi Anda tumbuh lebih kuat dari hari ke hari karena pembuluh darah baru terbentuk dan pada akhirnya akan membantu janin Anda bernafas dalam-dalam. Paru-parunya telah memasuki fase sekuler dan mulai memproduksi zat-zat seperti sabun yang disebut surfaktan yang membantu tiriskan cairan ketuban dan ganti dengan udara setelah bayi Anda lahir dan mengambil nafas pertama tanpa bantuan di luar rahim. Bayi tidak dapat bernafas loh ya tanpa bantuan sampai setidaknya 28 minggu, tetapi banyak bayi yang bertahan hidup pada 25 minggu dengan perawatan yang intensif. Saluran alveolus dan kantong udara bayi juga mulai berkembang dan sekarang dia mulai bernafas melalui lubang hidungnya yang kecil. Dengan kata lain, bayi perlahan-lahan memahami bernafas yang akan dilakukan di luar rahim. Sebelumnya, banyak yang meyakini bahwa lubang hidung janin di dalam kandungan itu tetap tersumbat sampai saat ini di dalam kehamilan. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa lubang hidung terbuka lebih awal dan tetap seperti itu selama trimester 3. Tentu saja karena tidak ada udara di sana. Bayi Anda benar-benar hanya bernafas dengan cairan ketuban. Tetapi latihanlah yang penting, bukan? Jadi dia latihan di dalam kandungan sana. Di hamil ini berat badan bayi Anda bertambah dan kulit yang keriput perlahan-lahan menghilang. Rambut tumbuh di kepala mereka meskipun mungkin rontok setelah lahir nanti. Karena tendangannya sudah terasa lebih kuat dibanding minggu-minggu sebelumnya, kadang Anda merasakan perutmu menonjol alias benjol di sebagian sisi. Nah, jika Anda menyinari benjolan tersebut, Anda mungkin merasakan bayi Anda menoleh sebagai respons. Ini karena mata mereka terkadang cukup berkembang untuk merasakan cahaya. Pendengarannya juga lebih sensitif. Jadi Anda mungkin merasakan mereka seolah-olah melompat kaget saat mendengar suara keras. Oh ya, kira-kira sebesar apa janinmu di minggu ini? Pada usia kehamilan 25 minggu, tinggi bayi lebih kurang seperti 22,4 cm dari atas kepala hingga bawah bokong, dikenal sebagai panjang ubun-ubun dengan bokong. Lalu tinggi bayi sekitar 31,8 cm dari atas kepala sampai tumit atau panjang dari mahkota crown sampai tumit dan berat janin kisaran 772 gram.
Lalu apa yang terjadi pada tubuh ibu di umur kehamilan 25 minggu? Wait, kamu mau turun? Turun dulu. Saat perut Anda membengkak dengan kehidupan baru, Anda mungkin menemukan ada beberapa pembengkakan lain di tubuh Anda, yaitu di pergelangan kaki Anda. Pembengkakan kehamilan ini biasanya disebut dengan udem. Ini adalah kelebihan cairan encer yang menumpuk di dalam tubuh dan dapat menyebabkan bengkak di tangan, kemudian kaki dan pergelangan kaki. Ini umum terjadi pada fase kehamilan. Jadi jangan heran jika cincin Anda sedikit pas atau bahkan sesak atau tidak bisa masuk sama sekali. Anda mungkin bertanya-tanya apa yang menyebabkan mata Anda terasa kering dan berpasir. Ini adalah gejala kehamilan yang umum. Biasanya disebut sebagai sindrom mata kering atau dry eye. Perubahan hormon Anda selama kehamilan berarti tubuh Anda tidak dapat memproduksi cukup air mata untuk mempertahankan kelembapan mata Anda. Memijat lembut kelopak mata Anda, mengambil jeda saat menatap layar monitor dan menggunakan pelembab alias humidifier dapat membantu mengatasi gejalanya. Tetapi jika mata yang kering ini menyebabkan Anda tidak nyaman, Anda harus menemui dokter umum atau dokter mata Anda. Sangat penting untuk memeriksakan mata Anda jika Anda mengalami kemerahan parah atau dokter umum dan dokter mata Anda akan memeriksa bahwa tidak ada jaringan parut atau infeksi dan merekomendasikan obat tetes mata yang cocok untuk Anda gunakan selama masa kehamilan. Lebih dari separuh wanita hamil mengalami pembengkakan atau udem termasuk di area rektum dan anus. Alhasil kena wasir deh. Ini karena rahim lebih besar menekan ke bawah serta meningkatkan aliran darah ke daerah tersebut. Tetapi meskipun wasir ini tidak membahayakan namun bisa terasa mengganggu. Jika sangat menyakitkan dan bahkan menyebabkan perdarahan di anus, segera periksa. Sembelit dapat memperburuk kondisi ini. Jadi, pencegahan terbaik adalah meningkatkan asupan cairan dan serat dan makan banyak makanan yang kaya serat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Melakukan latihan dasar panggul atau Kegel dan berusaha untuk mengejan ketika Anda berusaha untuk tidak mengejan ketika Anda buang air besar juga sangat membantu. Sementara itu, cobalah balut dengan witch hazel atau mandi dengan seed bath atau kompres es untuk menenangkan pantat Anda yang sakit dan perlu diingat bahwa itu akan hilang, wasir tersebut akan hilang setelah Anda melahirkan. Nah, satu hal yang sering terabaikan di minggu ini adalah tentang pentingnya kesehatan gigi. Kalau Anda pakai bracket seperti saya, sebenarnya Anda bisa saja cabut bracket itu dulu sementara selama masa kehamilan. Atau kalau enggak ya pastikan Anda menyikat gigi setidaknya 2 kali sehari karena penelitian menghubungkan kesehatan gigi dan kebersihan mulut yang baik dengan kehamilan yang lebih sehat. Memang sih kedengarannya agak lucu, tetapi menyikat gigi setidaknya 2 kali sehari, flossing secara teratur atau cek ke dokter gigi setiap 6 bulan dapat mengurangi resiko gingivitis. Suatu kondisi umum di mana gusi Anda menjadi meradang, merah, dan bahkan mulai berdarah. Jika Anda tidak merawat gigi dengan benar, hasilnya bisa berupa periodontitis yang ini dikaitkan dengan kelahiran prematur dan bahkan meningkatkan resiko preeklamsia. Itulah kenapa di masa kehamilan setidaknya 1-2 kali Anda kontrol ke dokter gigi. Tips dari saya untuk Anda di minggu 25 ini adalah yang pertama, oleskan krim perut untuk membantu meredakan gatal, tetapi juga diingat untuk minum banyak air mineral dan hindari mandi air panas atau sabun yang keras. Perut dan payudara juga sedang tumbuh, mungkin terasa kencang dan gatal saat ini. Dan sering-seringlah dilembabin. Yang kedua, kehamilan dapat mempengaruhi mata Anda untuk sementara.
menyebabkan penglihatan agak sedikit kabur dan mata kering. Perubahan penglihatan juga dapat menandakan komplikasi seperti preeklamsia dan kehamilan dengan diabetes. Jadi, cerita perubahan apapun yang Anda rasakan kepada provider Anda untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, minum cukup air mineral dan jaga kebersihan. Jangan sampai Anda terkena infeksi saluran kemih. Tentang cara mencegah infeksi saluran kemih akan saya share di artikel khusus ya. Link akan saya taruh di kolom deskripsi. Yang keempat, mulailah jalan pagi dan konsumsi lebih banyak protein karena ini akan sangat membantu mengurangi bengkak di kaki Anda. Dan yang kelima, pertahankan pola olahraga Anda dan ingat untuk mulai latihan nafas. Karena ini penting dan Anda butuh latihan. Ikuti kelas nafas di bidan kita supaya lebih siap lagi nantinya pada saat proses melahirkan. Dan afirmasi dari saya untukmu di minggu 25 ini adalah, aku semangat dan tetap bugar sepanjang hari selama kehamilanku. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Dadah!